Aksi massa anarkis terjadi di Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, Lampung pada hari Selasa 18 bulan 5 tahun 2021 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Massa yang merupakan warga setempat nekat merusak hingga membakar Mapolsek Candipuro. Diduga, aksi brutal ini sebagai bentuk ketidakpuasan warga atas kinerja Polsek yang dinilai gagal mengungkap kejahatan begal yang selama ini marak di wilayah tersebut. Pantauan di lokasi, awalnya hanya segelintir massa yang terlihat di lokasi Mapolsek yang berada di Jalan Soekarno-Hatta. Namun lama-kelamaan massa mulai berdatangan hingga tidak terbendung. Akibatnya massa yang kalap langsung membakar Mapolsek. Tak lama berselang, pengurus desa dan kecamatan Candipuro bersama dengan Wakapolres Lampung Selatan, Kompol Harto Agung Cahyo langsung mendatangi lokasi kejadian untuk meredam emosi warga. Demikian laporan kontributor kami dari Lampung Selatan. Melampaui batas, maka dia harus dikasih dawamil hikmah, yaitu dengan istighdamul quwwah, dengan kekuatan kepada mereka, supaya mereka tunduk kepada Al-Haq. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ratusan masyarakat dari berbagai elemen kemasyarakatan yang berada di Lampung pada hari Rabu tanggal 19 bulan 5 2021 menggelar aksi damai mendukung kemerdekaan Palestina. Dalam orasinya, massa juga mengutuk keras tindakan Zionis Israel terhadap Palestina. Dengan dikomandoi Komite Nasional Rakyat Palestina, massa melakukan long march mulai dari Masjid Taqwa menuju Bundaran Tugu Adipura Bandar Lampung, dikawal ketat aparat kepolisian dengan mengibarkan bendera merah putih serta bendera Palestina. Dalam orasinya, koordinator aksi Yasir Setiawan mengajak masyarakat Lampung agar sadar atas kebiadaban Zionis Israel yang tidak berkemanusiaan. Massa juga mengajak masyarakat Lampung untuk membantu serta memberi dukungan moral maupun material untuk kemerdekaan Palestina. Demikian laporan kontributor kami dari Bandar Lampung. Memberikan semangat untuk Bapak Ibu semuanya. Insya Allah suatu saat kita akan Bapak Ibu PNS yang luar biasa. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana membuka pelatihan dasar CPNS Kota Bandar Lampung di Gedung Semergo pada hari Senin tanggal 23 bulan 5 2021. Latihan dasar yang diikuti 160 CPNS ini merupakan syarat mutlak untuk menjadi PNS 100%. Di kesempatan itu, Bunda Eva berharap 160 CPNS yang mengikuti pelatihan dasar ini bisa menjadikan pribadi yang amanah, pribadi yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Menurutnya, hal ini sangat penting dalam menjalankan fungsinya sebagai PNS sehingga ke depan mampu menjadi pribadi yang tangguh, amanah, dan bertanggung jawab. Sementara Kepala BKD Kota Bandar Lampung, Wakidi, menjelaskan bahwa total peserta yang mengikuti pelatihan dasar sebanyak 160 orang ini berasal dari Angkatan 1 dan 4 dan dari tenaga pengajar, serta pelaksananya akan dilaksanakan selama 1 bulan penuh. Sementara pelatihan dasar untuk tenaga teknis akan segera dijadwalkan dengan mempertimbangkan kesiapan anggaran. Membuka ya calon-calon PNS dari calon guru ya, calon guru-guru, karena kita memang Kota Bandar Lampung sangat membutuhkan guru. Mudah-mudahan yang sekarang ikut pelatihan, ikut diklat, mereka bisa menjadi amanah. Kalau amanah itu mencakup semuanya, nggak bisa dibeberkan, tapi sudah mencakup semuanya. Bisa melakukan sesuai dengan harapan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga harapan dari wali murid dan seluruh harapan kami tumpahkan kepada calon-calon PNS yang segera mengikuti diklat ini. Untuk penerimaan ASN di 2021 untuk CPNS ini 49 orang, ini tenaga kesehatan. Nah,
Nah, untuk guru P3K itu 1.667. Jadi total untuk penerima SN Bandar Lampung 2021 1.716. Jadi kita kan masih nunggu untuk cuplak juknisnya yang dari BKN dan Panselna. Kenapa? Saya nggak mau menginformasikan, itu akan membingungkan masyarakat. Kalau silahkan teman-teman wartawan mau buka di medsos, ya silahkan. Tapi secara resminya kita masih nunggu cuplak juknis yang dari BKN dan dari Panselna. Demikian kontributor kami melaporkan dari Bandar Lampung. Tidak ada ampun bagi pelaku judi sabung ayam dan judi koprok yang berhasil lolos dari penggerbekan polisi di perkebunan sawit Desa Simpang Pematang RK 3 Mesuji, Lampung pada hari Kamis tanggal 20 bulan 5 2021 lalu. Kapolsek Simpang Pematang Polres Mesuji, Lampung AKP Agung Herdika secara tegas memberikan warning kepada para pelaku judi sabung ayam dan koprok yang berhasil lolos dari penggerbekan untuk segera menyerahkan diri. Jika tidak, pihaknya akan melakukan jemput secara paksa. Kapolsek juga memastikan kasus ini akan terus diproses secara hukum dan profesional, mengingat para pelaku saat ini sudah sangat meresahkan warga. Kepada para pelaku, Kapolsek juga memberikan batas waktu 1 hari untuk segera menyerahkan diri. Di kesempatan itu, Agung Herdika juga merilis sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan dari arena judi sabung ayam dan koprok, berupa 37 unit sepeda motor dan 2 unit mobil Toyota Fortuner. Artinya hari ini beberapa pelaku yang kemarin kita amankan dari hasil pengembangan, kemudian kita berkomunikasi dengan aparatur desa, dalam hal ini Kades Simpang Mesuji dan Kades Simpang Pematang, menghimbau kepada warganya yang memang terlibat dalam arena judi sabung ayam dan dadu koprok tadi untuk menyerahkan diri. Ya, hari ini sudah beberapa yang menyerahkan diri dan akan terus berangsur-angsur akan banyak yang menyerahkan diri. Untuk proses penyelidikan dan penyidikan akan tetap terus kami laksanakan secara profesional. Ya, tapi tetap menghimbau, kami tunggu sampai dengan hari ini. Apabila tidak, kita akan melakukan penjemputan karena nama-nama sudah kita dapatkan seluruhnya dan tinggal kita melakukan penangkapan. Makanya kita lakukan persuasif sementara, berkomunikasi dengan para kepala desa melalui Babin, melalui Kanit Intel dan seluruh aparatur desa, menghimbau yang memang terlibat dalam perjudian kemarin segera menyerahkan diri atau kita lakukan penjemputan dan penangkapan. Untuk oknum kepala desa masih kita pendalaman pemeriksaannya, peran dia sebagai apa nanti akan kita dalami. Perkembangan kami akan sampaikan kembali. Demikian kontributor kami melaporkan dari Mesuji. Percepat pencegahan serta penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Bandar Lampung pekan depan akan menyalurkan vaksin Sinovac sebanyak 5.000 dosis ke seluruh puskesmas yang ada di Bandar Lampung secara bertahap. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dewiana menjelaskan, vaksin Sinovac diperuntukkan bagi masyarakat yang berusia 18 hingga 59 tahun. Ia juga mengimbau masyarakat untuk datang ke puskesmas terdekat guna mendapatkan vaksin secara gratis dengan cukup menunjukkan EKTP. Insya Allah dalam waktu dekat nanti kita akan memberikan vaksin gratis kepada masyarakat. Tapi memang nggak banyak, secara bertahap. Mudah-mudahan bantuan dari pemerintah pusat lancar untuk kita dan Kota Bandar Lampung sehat untuk menjalankan aktivitas untuk Kota Bandar Lampung yang luar biasa. Demikian kontributor DTV melaporkan dari Bandar Lampung. Bukan malah main game. Kita nggak akan nunggu kalian. Langkah tegas tim Satgas COVID-19 kepada pengelola tempat hiburan di Bandar Lampung yang bandel dan tidak mengindahkan protokol kesehatan terus digalakan.
Salah satunya dengan menutup KPXO yang berada di Jalan Pulau Bacan pada Sabtu malam. Selain menutup KPXO, tim Satgas juga melakukan teguran keras terhadap sejumlah tempat hiburan malam dan restoran yang masih membandel. Sesuai dengan surat PPKM bahwa batas maksimal tutup itu jam 10, jam 22. Lebih dari jam 22 kita bubarkan. Untuk angkringan silakan buka, tapi dia tidak boleh makan di tempat, bungkus. Ada beberapa kafe yang kita tutup karena dia melanggar prokes berat. Kita 3 hari untuk sementara. Nah, sanksinya sendiri seperti apa Pak nanti? Kita lihat nanti, kita tegur tertulis, pernyataan di atas meterai, apabila dia masih mengulangi perbuatan akan kita segel. Operasi penegakan prokes ini Tegas Samsul melibatkan personil dari unsur TNI, Polri, dan Pemkor Bandar Lampung dengan menyasar sejumlah jalan protokol mulai dari Jalan Antasari, Gajah Mada, Diponegoro, Hos Cokroaminoto, dan Jalan Dr. Susilo. Demikian kontributor kami melaporkan dari Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana pada Jumat siang meresmikan Stadion Mini Waidadi dengan didampingi Wakil Wali Kota Dedi Amrullah, Dendim, serta Kepala Dinas PU Kota Bandar Lampung. Dengan telah diresmikannya sarana olahraga masyarakat yang berada di atas lahan 1,5 hektar ini, Bunda Eva berharap minat masyarakat untuk hidup sehat bisa lebih maksimal. Dirinya berharap kepedulian masyarakat terhadap kesehatan dan kebersihan bisa lebih meningkat agar stadion mini ini dapat bisa lebih dinikmati masyarakat dan dapat dirasakan manfaatnya secara keseluruhan. Sudah resmi dan masyarakat sudah bisa memanfaatkan. Kemarin sudah, tapi sekarang kan sudah fasilitasnya sudah bagus. Apalagi kemarin ini ya kan belum di paving block, sekarang sudah bagus, ada lapangan volinya juga sudah bisa dimanfaatkan. Tapi pesan Bunda Eva, jaga kesehatan, jaga kebersihan terutama. Sementara Kepala Dinas PU Kota Bandar Lampung Iwan Gunawan menjelaskan, pembangunan Stadion Mini Waidadi dimulai sejak Februari 2020 dan dilaksanakan dalam 2 tahap dengan menghabiskan total anggaran 6,4 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung. 11.000 meter persegi atau 1,5 hektar yang kita bangun ini. Ada lapangan apa aja nih Bang? Lapangan sepak bola, lapangan voli, kemudian fasilitasnya ya ada gudang, ada kios UMKM, ada 32 nanti. Kemudian ada pos jaga, ada lapangan parkir, ada lapangan sepak bola, itu fasilitas di dalam. Berapa tahap Bang? Ini pembangunan 2 tahap. Sarana olahraga masyarakat ini berada di atas lahan 1,5 hektar yang terdiri dari bangunan tribun utama, tribun penonton, lapangan sepak bola, jogging track, gudang, kamar mandi dan toilet, pos jaga, dan 32 unit kios UMKM serta lapangan parkir. Demikian kontributor kami melaporkan dari Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana bersama seluruh unsur Forkopimda mengikuti upacara Hari Kelahiran Pancasila secara virtual bertempat di Gedung Sumergo Selasa pagi. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang disaksikan seluruh masyarakat melalui virtual. Dalam mewujudkan Indonesia maju yang Berkaitan dengan upacara tersebut, Bunda Eva berpesan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan,
serta menjunjung tinggi ideologi kebangsaan dan tidak lupa menjaga protokol kesehatan di tengah masa pandemi. Mudah-mudahan kita semua, rakyat Indonesia, khusus Kota Bandar Lampung, selalu menjaga satu kesatuan, dan apapun yang kita harapkan, insya Allah semua bisa menjadi yang terbaik. Apalagi masa pandemi ini, kita tetap menjaga protokol kesehatan, dan juga yakin dengan pemahaman kita, dengan ideologi bangsa, dan kita selalu bergotong royong bersama, hasilnya luar biasa. Dengan situasi pandemi saat ini, pandemi ini adalah situasi bangsa, dari sini menjadi masalah bangsa bersama. Hanya dengan kita memiliki rasa kebersamaan, maka insya Allah pandemi ini bisa kita lewati dengan baik, dan kita berharap situasi seperti ini dapat segera berakhir dan bisa berkomunikasi seperti sedia kala sebelum pandemi ini terjadi. Artinya bergotong royong sebenarnya. Benar, di jiwa-jiwa Pancasila itu sebenarnya sudah ada nilai gotong royong, nilai kebersamaan, nilai rela berkorban, nilai persatuan. Hanya dengan kita sama-sama kembali memahami makna Pancasila, mudah-mudahan pandemi ini secara bersama bisa kita atasi secara bersama-sama. Usai menggelar upacara, Bunda Eva bersama jajaran Forkopimda turun ke jalan membagikan masker kepada pengguna jalan. Demikian kontributor di TV melaporkan dari Bandar Lampung.